Dalam psikologi keluarga, posisi anak dalam urutan kelahiran memiliki pengaruh terhadap cara berpikir dan bersikap. Salah satu posisi yang sering dianggap paling ringan, padahal cukup kompleks, adalah anak terakhir. Secara umum, anak terakhir sering berada di posisi yang didengar belakangan. Namun, dalam situasi tertentu, justru diharapkan untuk cepat hadir dan cepat menyesuaikan diri. Pola ini tidak selalu disadari, tetapi cukup sering terjadi dalam dinamika keluarga. Dari sini, anak terakhir biasanya tumbuh dengan kemampuan membaca situasi yang baik. Mereka terbiasa melihat kondisi kakak dan orang tua terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat. Bukan karena tidak punya suara, tetapi karena terbentuk untuk memahami keadaan lebih dulu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat anak terakhir terlihat fleksibel, mudah beradaptasi, dan tidak banyak menuntut. Namun, ada konsekuensi psikologis yang jarang dibicarakan, yaitu kecenderungan untuk menunda memahami kebutuhan diri sendiri. Banyak anak terakhir yang sejak kecil belajar bahwa kondisi keluarga harus didahulukan. Akibatnya, proses mengenali keinginan pribadi seringkali terjadi lebih lambat. Bukan karena tidak ada keinginan, melainkan karena terbiasa menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ada. Dalam psikologi, ini bukan kesalahan individu, melainkan hasil dari peran yang terbentuk secara alami dalam keluarga. Anak terakhir sering diposisikan sebagai yang mengerti, sehingga kebutuhan emosionalnya tidak selalu terlihat sebagai prioritas. Hal ini juga menjelaskan mengapa sebagian anak terakhir cenderung mencari penjelasan tambahan. Mereka ingin memahami situasi secara utuh, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa keputusan tertentu diambil, dan bagaimana posisi mereka dalam dinamika tersebut. Tujuan dari pencarian ini bukan untuk menyalahkan keluarga, melainkan untuk membantu diri sendiri menerima realita dengan lebih terbuka dan rasional. Dengan memahami konteks, penerimaan menjadi lebih sehat secara psikologis. Di sisi lain, anak terakhir tetap memiliki ide, pandangan, dan keinginan untuk berkembang. Mereka memiliki gambaran tentang hidup yang ingin dijalani. Tantangan muncul ketika kondisi keluarga tidak selalu memberi ruang yang cukup untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Situasi ini sering menempatkan anak terakhir pada dilema, antara mengikuti kondisi yang ada atau memperjuangkan arah hidupnya sendiri. Oleh karena itu, isu utama anak terakhir bukan sekadar tentang mengalah atau tidak mengalah. Yang lebih penting adalah proses membangun kesadaran diri, mengenali kebutuhan pribadi, memahami batasan, dan tetap menghargai diri sendiri tanpa mengabaikan realita keluarga. Dalam perspektif psikologi, keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Anak terakhir tidak perlu berhenti menjadi pribadi yang adaptif, namun mereka juga perlu ruang untuk mengenali dan menumbuhkan dirinya sendiri. Memahami posisi anak terakhir bukan untuk memberi label, melainkan untuk membuka pemahaman yang lebih adil tentang bagaimana peran dalam keluarga dapat membentuk cara seseorang melihat dirinya dan dunia.